Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Hadeng Kance. Sesuai janji kita nih, di jam 9 ini akan ada talk show nih. Jadi talk show kita di jam 9 ini bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku nih Hadeng Kance. Jadi di sinilah ada Kepala Bidang Perencanaan Wan Pengembangan atau Bapenda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku, Bapak Mat Jadun, Pak ya. Assalamualaikum. Betul. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak. Nih kita pembahasannya tentang pendapatan daerah Pak ya. Siap. Nah Bapak, mungkin kanci-kanci nih ada yang belum tahu nih tentang pendapatan daerah. Kira-kira pendapatan daerah tuh yang mana nih Pak? Wan pula dasar hukum tentang pajak daerah tuh apa kian nih Pak? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ucapkan bagi seluruh warga Kabupaten Komering Ulu dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya semoga diberikan kesabaran, ketabahan dan terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Amin. Dan mudah-mudahan amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Terima amin, kasih ya Rabbal alamin. bahwa pendapatan daerah itu khususnya dari segi pajak daerah memang harus ada landasan hukumnya. Pertama, Undang-Undang tahun 2009 nomor 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Itu diterjemahkan ke tingkat kabupaten kota itu menjadi peraturan daerah. Untuk Kabupaten Oku umumnya rata-rata di kabupaten kota itu ada 11 jenis pajak, dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PBB, PPHTB, air tanah, sarang burung walet, PPJ, pajak penerangan jalan, lalu kemudian air bawah tanah, pajak parkir. Itulah dikelola atau menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Komering Ulu, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah. Seperti itu kira-kira. Jadi itulah nih Hadeng Kance tentang pendapatan daerah nih Pak. Nah ngomong-ngomong tentang pendapatan daerah di Kabupaten Oku nih Pak, kira-kira persoalan-persoalan dalam mewujudkan pendapatan daerah oleh Bapak nih di Kabupaten Oku nih mana nih Pak? Khusus yang dibidangi oleh pendapatan daerah atau yang dikelola langsung itu 11 jenis pajak yang saya sebutkan tadi. Selebihnya itu berupakan retribusi, kemudian pendapatan lain-lain, lalu kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lalu kemudian dana transfer baik dari provinsi maupun pusat. Nah, kalau sisi pajak daerah yang saya sebutkan 11 tadi, 11 item itu alhamdulillah perkembangannya ada dari tahun ke tahun. Namun dalam pengelolaan tentu saja banyak persoalan-persoalan, utamanya pendapatan yang peningkatannya belum sesuai harapan kita. Persoalannya akibat perekonomian, apalagi 2 tahun terakhir kita tahu bahwa seluruh dunia bukan hanya di Oku dilanda oleh COVID-19. Tentu itu berdampak menurun terhadap omset pelaku usaha, sehingga pada gilirannya juga menurun terhadap dari sektor pajak daerah. Namun kita tetap berusaha jangan sampai menurunnya terlalu anjlok sehingga akan menimpangkan antara pendapatan dan belanja, seperti itu. Oke Pak ya, jadi itulah nih Hadeng Kance penjelasan oleh Bapak Mat Jadun nih selaku Kepala Bidang Perencanaan Wan Pengembangan atau Bapenda nih Hadeng Kance, dari Bapenda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku nih Hadeng Kance. Mungkin Kambil Nguhang ada nih yang nak bertanya-tanya seputaran tentang pendapatan daerah pajak kele langsung bergabung di 0735 322 622, atau Hadeng Kance juga pacak nih berkomentar di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2 nih Hadeng Kance. Nah Kambil Nguhang hal kemana-mana tetap di talk show bersama Bapenda Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. Talkshow Batu Raja Radio. Masih di talk show Batu Raja Radio nih Hadeng Kance bersama Bapenda Badan Pendapatan Daerah nih bersama Bapak Mat Jadun. Bapak Ya. nih Bapak ya, Ibu Janah nak nanya-nanya nih Bapak tentang strategi Bapak Boleh. untuk mengatasi hal-hal tersebut nih Pak, tentang persoalan yang ada nih di Kabupaten Oku nih Bapendanya nih Bapak. Iya. Dalam hal menagih pajak memang persoalan-persoalan tentu
sering terjadi di lapangan. Apakah itu persoalan enggannya wajib pajak membayar pajak ataukah persoalan lain. Namun hal itu kami anggap wajar saja. Yang penting kita sesuai dengan prosedur dan tentu tetap melakukan upaya sosialisasi, salah satunya seperti ini. Kita buka ruang apa persoalannya, apakah ada kesalahan dari data ataukah ada penurunan dari omset para pengusaha atau pelaku usaha. Nanti bisa dicarikan solusinya, karena ada pasal apakah pajak itu bisa ditinjau ulang ketetapannya ataukah omsetnya naik turun, itu kan ada pasal meringankan. Selain itu kita juga tidak bosan-bosan untuk melakukan monitoring dan pengawasan ke lapangan, seperti itu salah satu strateginya. Itu salah satu strateginya Pak ya. Jadi kalau misalnya omsetnya turun nih Pak, Bapak bisa jelaskan tentang pasal-pasalnya nih Pak? Ya, dia bisa, kalau omsetnya turun dia akan punya catatan pembukuan bahwa hari ini pamannya kita sebut saja rumah makan. Hari ini atau selama 1 bulan omsetnya menurun 10%. Sehingga bisa dalam laporan pembukuan itu total omset kotor itu kita turunkan dari bulan kemarin. Cara menurunkannya kalau kemarin pamannya 1 bulan itu 10 juta, lalu bulan berikutnya ada 5 juta, ya dari 5 juta itu kita kalikan 10%, seperti itu. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Kalau dari hasil atau perkembangan pajak daerah di Oku nih kira-kira cak mana nih Pak? Dalam RPJM memang kita targetkan tidak terlalu mencolok, tapi cukup sesuai dengan historical realisasi. Itu minimal 10% itu ada perkembangan. Jadi kalau kemarin itu umpamanya totalnya 45 miliar, itu 40 miliar tambah 10%, itu harus ada perkembangan. Harus ada perkembangan ya, kenaikan. Itu sudah kita polakan seperti itu. Tapi ada juga setiap jenis itu tidak sampai 10%, mungkin karena objeknya terbatas. Sebaliknya ada juga yang dari 11 item itu lebih dari 10%, seperti itu. Ya. Oke. Tergantung dengan apa itu transaksi, lalu tergantung dengan kondisi. Memang banyak faktor dalam hal ini, seperti itu. Salah satu faktor dari situasi dan kondisinya juga Pak ya. Jadi dia tuh digantungkan di situ juga nih Hadeng Kance. Kamu bilang mungkin ada nih nak bertanya-tanya seputaran pendapatan daerah nih, pacak langsung bergabung nih di 0735 322 622, atau ada yang Kance juga pacak nih berkomentar di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, Dengan Ibu Jana. Iya, ini Ibu siapa di mana nih? Ini sama Ibu Sri. Halo di Ibu Sri. Sukawahya. Halo Ibu Sri. Iya, ini pengen nanya Bung Jana sama Bapak dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Oku. Nah Pak, itu yang termasuk dalam pajak daerah ini apa baik Pak ya? Terus pendapatan asli daerah kita ini digunakan untuk apa baik kayak itu? Oke. Ya, itu baik Bung Jana, terima kasih. Oke, siap Assalamualaikum. Bung Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Hadeng Kance. Itulah Bapak pertanyaan dari Ibu Sri tadi, mungkin bisa dijawab sekarang nih Pak. Baik, terima kasih Bu Sri. Ya, mungkin Bu Sri sedang berpuasa ya. Saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga kuat sampai ke buka nanti Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Sri. Pajak daerah itu ada 11 jenis Bu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Itu dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah. Dapat kami sampaikan 11 pajak itu adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, PBB, P2, PPHTB, sarang burung walet, dan pajak parkir. Nah, 11 inilah yang kita kelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Nah, ini merupakan memang sektor pendapatan itu Bu tidak hanya dari pajak,
yang tergabung dalam APBD itu, baik itu pajak dan non pajak. Kalau retribusi itu pendapatan juga, lalu kemudian sewa-sewa gedung seperti Islamik, lalu kemudian gedung kesenian itu juga termasuk dari pendapatan daerah. Dalam hal ini PAD itu kan pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah ini itu kewenangan untuk menggunakannya itu adalah kewenangan Pak Bupati, tapi harus masuk dulu dalam rekening kas umum, kas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tentu saja digunakan, kalau pajak itu sudah kita sampaikan, dari Anda untuk Anda. Artinya pembangunan langsung itu salah satunya dibiayai oleh PAD. Nah, jadi kalau seandainya ada pembangunan pembangunan di sekitar kita, baik itu jalan setapak dan lain sebagainya, itu komponennya salah satunya adalah bersumber dari pendapatan asli daerah. Di dalamnya ada pajak daerah. Jadi sub item dari PAD itu salah satunya pajak daerah. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi pajak daerah itu dari rakyat untuk rakyat, Pak ya? Benar. Jadi, semakin besar kontribusi rakyat, semakin besar pula kita kembalikan dalam bentuk pembangunan dan lain sebagainya. Jadi kita bayar pajak nih Hadeng Kance, pajak tadi dijadikan untuk kas daerah tadi, Pak ya? Masuk ke kas daerah, nanti diatur kegunaannya seperti itu. Itulah Hadeng Kance tentang penjelasan pajak daerah tadi nih Hadeng Kance, dari rakyat untuk rakyat. Kamu bilang mungkin nak bayar tentang pajak-pajak tadi itu juga untuk keuntungan kita juga nih Hadeng Kance, untuk pembangunan juga terutama, Pak ya? Benar. Hadeng Kance mungkin ada pula yang nak bertanya, langsung kita angkat. Halo, selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bung siapa di mana nih? Ibung Canda, Bung, di Talang Jaul. Ibung Janda. Canda. Bukan janda, Bung. Siap, Bung. Ini kami ini kan Mau canda. kalau dulu tuh dapat pemberitahuan dari RT untuk pembayaran PBB itu Nah, sekarang ini tidak pernah dapat. Nah, jak mana kita nak dapatkan itu? Karena kan kalau misalnya kita tidak bayar tiap tahun tuh, apa kena denda apa tidak? Apa memang ada pemutihan sekarang nih, gak jadi tidak katik yang dibagi? Terus nak nanya, kalau misalnya pajak motor tuh itu tuh jadi pemasukan untuk Pemda, bukan untuk dispen bendahara kita ini, bukan? Itu kian, Bung, yang ditanyakan. Terima kasih. Siap, Bung Canda. Nih Hadeng Kance, itulah pertanyaannya nih, Bapak mungkin dapat bisa langsung jawab langsung, Pak. Baik, Bu Canda, ini Ibung nih sering memplesetkan mau canda sebenarnya, bukan janda, canda, Bu ya. Baik, Bu Canda. Jadi SPPT itu namanya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Jadi itu biasanya kita kirim melalui RT camat dulu, Bu. Dari camat ke Kades atau ke lurah, baru RT, untuk segera dibagikan ke para wajib pajak. Nah, SPPT itu biasanya kita sampaikan awal tahun. Jadi sebelum memasuki April seperti sekarang ini, Maret. Sudah April ya? April. Ya, kita sudah bergerak itu. Jadi sudah kita sebarkan di camat Kecamatan Barat. Kemarin sudah berangkat itu, Camat Barat, Camat Timur, Kecamatan seluruh. Nanti di pihak kecamatan akan menyampaikan ke Kades atau ke lurah, lalu menunjuk RT setempat untuk segera dibagikan. Nah, memang waktu setahun yang lalu SPPT ini karena corona kita terhambat dalam membagikannya. Tapi andaikan Bu Canda bukan hanya tahun kemarin tapi tahun-tahun sebelumnya tidak pernah menerima lagi, itu supaya tidak terjadi penunggakan, bisa Ibu bawa SPPT yang ada yang tahun-tahun sebelumnya, apakah 2 tahun 3 tahun yang lalu bawa. Nanti Ibu bisa bawa ke tempat pembayaran. Tempat pembayaran sudah kita buka. Selain di kantor Bapenda, ada Bank Sumsel di sana, kantor kas. Bisa juga ke Bank Sumsel, bisa juga PT Pos, bisa juga Alfamaret, Indomaret. Nanti dia akan mencari NOP-nya, di situ ada NOP.
NOP-nya diketik, diklik, dicari di situ. Nanti akan keluar nama ibu dan jumlah tagihan. Jadi tidak harus menunggu membayarnya itu menunggu tibanya SPPT tahun sekarang. Ya lebih baik sih kalau memang SPPT tahun sekarang sudah ada, bawa langsung ke tempat pembayaran. Tapi andaikan untuk mengatasi keterlambatan, silakan saja bawa SPPT tahun-tahun sebelumnya. Kemudian denda. Denda itu Bu dihitung itu 2% per bulan. Jadi kalau 10.000 berarti 10.000 kali 2%, 200 ya. Nah, 200 per bulan selama 3 tahun. Lewat dari 3 tahun tidak kita hitung lagi. Pokoknya 10% dari ketetapan pokok pajak. Nah, kalau di atas 3 tahun, pamannya sudah berlangsung tahun keempat, cukup 3 tahun saja bayar dendanya, yang 2% dari pokok itu. Nah, kalau pajak motor, pajak air permukaan, pajak kendaraan berat, lalu pajak ada 3 jenis ya, BBNKB, balik nama, itu dikelola oleh Bapenda Provinsi. Ya, Bapenda Provinsi mengelola pajak itu yang dikelola oleh Samsat yang di di kota ini. Nanti untuk bagian kabupaten kota itu dikasih nanti ada rinciannya. Kalau PKB itu 30% nanti dikembalikan kabupaten kota atau ke OKU. Kalau ibu bayar motor 100.000 berarti 30.000 itu masuk kas kabupaten OKU. 70.000-nya masuk ke kas provinsi. Seperti itu. Ya. Aden Kance, itulah juga nih Aden Kance, itulah diomongkan kamu bilang mungkin ada juga nih kalau ada nak bertanya tapi hal kemana-mana nih Aden Kance tentang pendapatan daerah. Kamu bilang pacak langsung berkomentar juga di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2 atau bergabung langsung juga nih ke Ibung Jana wan pula Bapak Mat Jadun. Hal kemana-mana tetap di talk show bersama Bapenda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. Talkshow Batu Raja Radio. Ya, ini Aden Kance masih di talk show Batu Raja Radio bersama Bapenda Badan Pendapatan Daerah nih Aden Kance. Kita buka sesi pertanyaan online nih Aden Kance, yang nak bergabung langsung kan di 0735 322 622 atau di nomor WA kita juga pacak nih di 0812 7119 5755 nih Aden Kance. Nih Aden Kance, kamu bilang juga pacak nih nanyakan tentang pendapatan daerah juga, terutama nih ada juga tentang motor mati pajak juga Bapak ya. Karena di sana juga ada nih Aden Kance yang kebanyakan memang yang punya motor mati pajak juga pasti bingung nih Aden Kance tentang motor mati pajak tadi nih Aden Kance. Nah Aden Kance, jadi Bapak nanya kuda nih Pak ya. Boleh. Di mana nih Pak tempat pembayaran daerah itu tuh Pak? Ya, tempat pembayaran pajak daerah itu kita sudah kembangkan selain untuk PBB, selain di Bank Sumsel Babel, itu di kasirnya atau di di ATM. Juga sudah kita kembangkan di Alfamaret, Indomaret. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mau bayar PBB, tidak mau atau ngantri lama, cukup di Alfamaret, Indomaret atau PT Pos. Kalau PT Pos sudah lama. Nah, cuma di situ ada fee di situ per transaksinya, saya lupa berapa itu. Atau ke kantor Bapenda langsung di Jalan Kemelak kilometer 4,5 Batu Raja Timur. Itu bisa langsung bayar PB. Nah, untuk yang 10 jenis pajak itu bisa ke Bank Sumsel Babel atau ke kantor Bapenda. Alfamaret, Indomaret itu belum kita buka kanalnya, baru PBB saja. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke nih Aden Kance, jadi kamu bilang kamu bayar pajak tadi Pak ya, pajak langsung ke Indomaret juga Pak ya, lebih mudah untuk nih. PBB. Untuk PBB-nya. Ya, Oke. PBB itu ada
pedesaan perkotaan yang objeknya rumah, bangunan dan sebagainya itu tanah itu bisa ke Alfamart Indomaret itu kita buka awal 2022. Di awal 2022 Ya, berarti sudah, lah dibuka nih Pak ya. Sudah dibuka. Nanti Oke. kalaupun ada apa namanya kendala atau error itu mungkin sifatnya sementara, mungkin aplikasinya yang lemot dan sebagainya. Tapi yang jelas sudah resmi kita buka. Sudah resmi dibuka nih Ading Kanci, yang nak bayar PBB pajak langsung ke Indomaret nih, lebih mudah nih Ading Kanci, atau langsung datang ke pusatnya Pak ya, Kantor di kantor Bapenda di Kemelak kilometer Kemelak. 4,5 ya, Oke, Raja Timur. nih Ading Kanci. Mungkin itulah nih Ading Kanci tentang pembayaran daerahnya pajak kian kamu bilang Wuhang, yang memperhatikan tadi pajak ditanya-tanya langsung nih Ading Kanci ya. Nah Ading Kanci, hal kemana-mana tetap di talk show bersama Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Talkshow Batu Raja Radio. Masih di talk show Batu Raja Radio nih Ading Kanci bersama Badan Pendapatan Daerah, Bapak Mat Jadun nih. Bapak, karena kita di penghujung rundingan, mungkin ada nih Bapak yang nak disimpulkan atau yang nak disampaikan ke masyarakat Kabupaten Oku juga nih. Baik, makasih. Cuma rundingannya bukannya snack nih, runding ngomong-ngomong nih, karena kita puasa. Rundingannya lain lagi nih Pak ya. Baik, terima kasih. Jadi tidak banyak hal yang perlu saya sampaikan kepada warga yang saya cintai, warga masyarakat Kabupaten Komering Ulu dan sekitarnya, bahwa kami tetap menghimbau bayar pajak tepat waktu agar tidak ada denda, tidak akan menyulit kita semua. Dan untuk BBB, bila mana ada perubahan data, baik itu orang tuanya sudah meninggal atau rumah dan asetnya, tanah dan bangunannya sudah terjual, itu segera melapor ke Bapenda, karena akan merepotkan kita nanti kalau seandainya pembeli baru mendaftarkan sebagai objek baru, sementara pemilik asal atau semula tidak menghapus, akan terjadi double bahkan triple, atau sebaliknya, atau waris atau orang tuanya menghibahkan dan sebagainya, itu segera untuk dilaporkan ke kantor kami. Karena kalau menunggu petugas kami datang, itu namanya pendataan. Kami lakukan pun itu tidak seluruhnya, mungkin per wilayah, mungkin salah satu kecamatan juga itu pernah kita lakukan di daerah Sinar Peninjauan, itu pun sebagian. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, tentu data ini kan dinamis. Hari ini datanya umpamanya rumah itu atas nama A, nanti beberapa waktu kemudian mungkin bukan A lagi pemiliknya, entah dijual, entah diwaris, entah dihibah dan lain sebagainya. Maka karena itulah kami berharap sekali lagi untuk segera mendatangi kantor Bapenda untuk mengurusi atas kepemilikan aset tersebut, supaya tidak terjadi overlap data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap nih Ading Kanci. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Mat Jadun nih, himbauan juga terutama ke Ading Kanci sekalian nih. Nah Ading Kanci, karena kita lagi di penghujung rundingan, Ibung Jannah minta maaf sebanyak-banyaknya. Ibung Jannah ada salah-salah kata enggak Bapak Mat Jadun juga nih, Bapak Mat Jadun. Terima kasih banyak nih untuk Bapak Mat Jadun juga nih Ading Kanci. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Oke, ada yang kakang Kanci, halakulu nagakian di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jema kita, etnikam jaringan media etnik Indonesia. Kuasa santan reginya putih cukup sekian, terima kasih. Ibung Jannah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja.